ya. Sedangkan glomerulus ya yang sering terjadi adalah akibat protein dengan berat molekul yang besar biasanya ya. Jadi yang besar itu akan menyangkut di glomerulus ya. Sedangkan yang kecil itu lolos masuk ke urine ya. Jadi eh, serba salah ya. Jadi kalau kebesaran juga eh, tidak bagus ya untuk ginjal, sedangkan kecilan malah lolos ya. Sehingga akan menyebabkan eh, protein urea ya. Jadi protein dalam urine ya. Sehingga nanti lama-lama akan menjadi hipoproteinemia ya. Jadi darah kekurangan protein ya. Jadi akibat daripada gangguan glomerulus ya. Sehingga nanti tekanan osmotik darah dan kehilangan antitrombin ya, 3 ya. Jadi, sehingga nanti bisa menimbulkan sindrom nefrotik ya, dengan dicirikan odem ya. Jadi kalau ciri-ciri gagal ginjal ya odem, asites ya. Jadi odem itu pada rongga-rongga di bawah kulit ya, kemudian di jaringan apa jaringan-jaringan organ dalam, kemudian kalau asites khusus di rongga abdomen dia asites ya. Kemudian peremesan pleural ya di pleura. Kemudian lesi karena virus glomerulitis ya. Jadi bisa karena ICH, infeksius kandung hepatitis, atau infeksi sitomegalovirus septisemia ya. Jadi ini yang utama ya penyebab daripada glomerulitis ya karena virus ya. Biasanya endotel daripada pembuluh darah ya, terutama pada glomerulus ya itu mengalami hipertrofi, menebal, odem pada mesenium, perdarahan dan nekrosis endotelium ya. Jadi endotel yang di dalam glomerulus itu ya. Jadi ingat setiap kapiler pembuluh darah itu ada endotel. Jadi itu merupakan eh, epitel ya dari pembuluh darah itu endotel ya. Jadi di pembuluh darah tidak ada epitel tapi endotel ya. Jadi endotel itu akan mengalami nekrosis ya, itu akan mengganggu sebagai anyaman glomerulus ya. Nah, kemudian kalau adik-adik nanti melihat ginjal babi ya, itu ada bintik-bintik putih ya, bintik merah atau bintik putih ya, itu adalah infark ya, infark. Khusus pada babi ya, itu adalah merupakan ciri penyakit hog kolera ya, hog kolera atau CSF ya, Chlorine fever ya. Jadi yang membedakan dengan ASF, kalau ASF ada infark pada ginjal ya. Jadi Tarke egg syndrome ya. Jadi sindrom telur kalkun ya. Jadi telur kalkun itu kan ada bitik-bitik merah gitu ya. Tarke egg syndrome. Ya. Kemudian ada juga glomerulonefritis berperantara imun ya. Jadi di, di glomerulus ya ada agen infeksi ya. Jadi agen infeksi biasanya kan melalui saluran sirkulasi ya. Biasanya ikut disaring ya, difiltrasi di glomerulus ya. Sering ya, sering terjadi kalau ada antigen pasti ada antibodi ya. Kemudian antibodi dengan antigen itu menyatu ya, membentuk kompleks ya. Namanya kompleks imun ya. Sehingga kompleks imun itu menimbulkan reaksi berikutnya ya. Jadi komplement akan bangkit ya, terutama komplement C3 ya. Sehingga nanti molekulnya akan tambah besar. Nah, ini yang menyebabkan glomerulonefritis ya, berperantara imun ya. Jadi ada kompleks imun yang terbentuk ya. Jadi agen infeksi yang ada di sirkulasi masuk ke ginjal nanti direspon oleh antibodi ya membentuk ini dia, membentuk kompleks ya, antigen antibodi ya. Nah, itu akan eh, me, 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 apa, memacu ya atau memicu komplement ya, terutama komplement C3 ya.
Sehingga ini akan menyebabkan kerusakan pada glomerulus ya. Jadi awalnya itu mungkin ya nefritis biasa gitu ya, bisa sembuh ya, tetapi kalau lama itu akan menyebabkan penyakit ya. Jadi pada kucing itu felin leukemia atau felin infectious peritonitis ya. Jadi itu terjadi glomerulonefritis ya, berperantara imun ya. Kemudian kalau pada infeksi bakteri biasanya piometra, pioderma ya, itu akan menimbulkan ini juga glomerulonefritis ya. Sedangkan kalau penyakit yang kronis di filariasis ya pada anjing ya itu juga bisa menyebabkan glomerulonefritis ya. Nah, glomerulonefritis ya, jadi melihat dari glomerulus tadi ya, eh, anatomi glomerulus ya, itu ada bagiannya ya, ada eh, sel-selnya ya, penyusun sel-selnya, kemudian ada juga membrannya ya. Sehingga berdasarkan sel-sel dan membran itu ya, pada glomerulus itu dibedakan atas tiga ya. Ada glomerulonefritis proliferatif ya, anyaman glomerulus itu terdiri dari sel-sel meningkat ya ya. Jadi peningkatan seluler anyaman glomerulus ya. Jadi umumnya disebabkan oleh proliferasi endotel. Endotel ya, kemudian epitel ya, kalau ada epitel di sana, kemudian mesangial ya. Jadi mesangial itu adalah merupakan sistem pertahanan ya pada ginjal ya. Kemudian ya ini akan menyebabkan glomerulonefritis proliferatif ya. Jadi tambah banyak ya komponen-komponennya. Endotel, kemudian mesangial ya. Kemudian mungkin juga ada epitel ya. Epitel terutama komponen pada di luar pada kapsula Bowman ya. Kemudian yang kedua ada membran. Glomerulonefritis membranus ya, ditandai dengan penebalan membrana basalis kapiler glomerulus ya, sering terjadi pada kucing ya. Jadi membrannya itu ya, membran pada kapiler ya, membran basalis pada kapiler ya. Kemudian yang umum terjadi adalah yang ketiga ini, glomerulonefritis membranoproliferatif ya. Jadi membrannya kena, kemudian selulernya juga kena, mengalami proliferasi ya. Jadi berdasarkan komponen itu ya. Jadi ada tiga, proliferatif, membranus, dan membranoproliferatif. Ya. Nah ini contoh daripada ginjal yang memang sangat rusak ini ya, pada infeksi kronis ya. Jadi ini glomerulusnya hampir sudah tidak berfungsi ya. Jadi ruang Bowman-nya hilang, tidak ada ruang Bowman ya. Kemudian ada peradangan, kemudian ada jaringan hialin ya, jaringan hialin di sini ya. Kemudian begitu juga tubulusnya, hampir semuanya mengalami nekrosis dan peradangan. Nah ini ciri-ciri penyakit leptospirosis ya. Jadi ginjalnya kalau secara PA itu kuning dia ya, kuning ya. Jadi kalau secara PA itu glomerulus bengkak, kemudian isinya protein, kemudian ada leukosit mononuklear, kemudian ada jaringan nikat ya, kemudian ada ya macam-macam ya, ada komponen hialin di sini ya. Jadi hialin itu memberikan warna mengkilat ya. Jadi ingat leptospirosis ya, kalau ginjal makros itu kuning dia, kelihatan kuning dia ya. Jadi dia ikterus ya, ginjal mengalami ikterus ya. Kemudian kalau dibuat histopatologi ya ini ya. Jadi sangat rusak dia ya. Umumnya adalah penyakit yang kronis ya, leptospirosis ya. Nah, kemudian selanjutnya ada glomerulosklerosis ya. Jadi sklerosis itu kalau pembuluh darah itu ada arteriosklerosis ya. Jadi rapuh dia ya. Jadi glomerulusnya rapuh ya. Biasanya karena penyakit kronis ya, kemudian glomerulus mengkerut ya, kemudian mengalami hialinisasi karena peningkatan jaringan di kartilosa ya.
dan matriks mesangial serta kehilangan kapilarisasi glomerulus ya. Jadi kapilernya hampir tidak ini ya, tidak berfungsi ya. Sehingga itu disebut dengan glomerulus sklerosis ya. Glomerulosklerosis ya. Jadi biasanya lebih umum adalah global ya. Jadi hanya beberapa kasus ya bersifat segmental. Jadi seluruh ginjal pasti ini sklerosis ya. Hanya beberapa kasus yang segmen mungkin karena baru ya itu ya. Jadi akut gitu ya. Jadi tapi umumnya adalah kronis ya. Glomerulosklerosis. Jadi kalau istilah sklerosis itu umum pada pembuluh darah ya. Jadi kalau pembuluh darah orang tua ya pasti cenderung nanti mengalami sklerosis ya, rapuh dia, mudah pecah ya, mudah stroke ya, terutama di otak itu ya. Jadi kalau sudah tua ya itu sklerosis pembuluh darah itu ya, rapuh. Gitu. Kemudian ada amyloidosis ginjal ya. Jadi amyloid adalah protein fibril yang terlarut dalam dan lisis protein yang tidak sempurna ya. Jadi amyloid itu adalah protein ya. Jadi walaupun amilum itu istilahnya adalah karbohidrat, tetapi amyloid itu adalah protein ya. Jadi jangan sampai keliru ya, amilum itu karbohidrat ya, tetapi amyloid itu adalah protein ya. Biasanya akibat ternak atau hewan yang terlalu banyak protein ya, sehingga tidak sempurna di ini ya. Jadi pernah saya teliti ya sapi yang diberikan konsentrat tinggi itu menyebabkan ini dia amyloidosis ya. Jadi pernah saya teliti dibandingkan dengan sapi yang diberikan rumput gitu ya. Tetapi konsentratnya tidak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% memang sapinya mudah besar gitu ya, beratnya cepat tinggi ya. Tetapi di organ dalamnya itu ada amyloid ya. Nah, ini contoh amyloid ya. Jadi pada glomerulus ya hampir sepenuhnya diisi oleh amyloid ya. Jadi ini contoh yang ekstrim ya. Tetapi kalau kasus yang saya teliti tipis-tipis gitu ya. Karena serat-serat ya. Kemudian ada nefritis interstitialis ya. Jadi nefritis interstitialis adalah peradangan pada interstium ginjal ya. Umumnya adalah pada tubulus ya. Jadi di antara tubulus itu ada sel-sel radang itu namanya nefritis interstitialis ya. Jadi pada kasus tadi ya leptospirosis itu merupakan contoh nefritis interstitialis ya. Jadi di antara tubulus ada banyak sel-sel radang ya. Jadi contohnya adalah pada kasus leptospirosis. Nah ini nefritis interstitialis ya. Jadi tubulus ya pada tubulusnya ya. Jadi sel radang ya. Kemudian ini glomerulusnya ya masih merah gitu ya. Tapi lebih banyak di tubulus ya. Sehingga ini disebut dengan tubulus interstitial nefritis ya. Jadi umumnya adalah kronis biasanya penyakit kronis ginjal ya pada anjing, kucing, sapi ya. Kemudian ada nefritis granulomatosa ya. Jadi ada granul ya. Jadi ada peradangan biasanya adalah kronis juga ya. Jadi banyak granuloma ya pada korteks ginjal ya. Jadi granuloma itu eh, kalau adik-adik apa luka gitu ya. Kemudian terjadi penyembuhan yang agak lebih ya itu granuloma ya itu ya. Granuloma atau granul ya, granula ya. Nah itu pada ginjal disebut dengan nefritis granulomatosa. Biasanya umumnya karena yang kronis ya itu menimbulkan granulomatosa ya. Jadi kalau habis divaksin tidak sembuh-sembuh itu lama-lama akan berlebihan pertumbuhannya. Itu disebut dengan granuloma ya.
Jadi sering menimbulkan nefritis granulomatosa ya. Jadi yang parah itu adalah Mycobacterium TBC ya. Jadi ada granul-granul, bahkan terjadi tuberkel ya. Kemudian pada Aspergillus ya, Picomycetes itu plasmatosis capsulatum ya, itu penyakit-penyakit yang sering menimbulkan nefritis granulomatosa. Nah, selanjutnya kita tadi sudah tubulus glomerulus ya, dengan berbagai aspek ya, faktor-faktor terkait dengan gagal ginjal dan sebagainya ya. Kita melanjut ke bagian tengah sekarang ya. Bagian tengah yaitu ada namanya pelvis renalis ya. Jadi kalau ini korteks ya, korteks ginjal, kemudian ini medula ya. Kemudian untuk menangkap filtrasi ini ya, filtrasi ini menangkap setelah ditubulus ya, itu akan masuk untuk saluran kemih bagian bawah, dia masuk dulu ke pelvis renalis ya. Jadi kalau di anatomi kan ada istilah pelvis ya, itu di pinggang itu, di bawah pinggang itu pelvis ya. Jadi ada ruang ya pelvis ya. Di ginjal juga ada istilah pelvis renalis ya, pelvis renalis. Jadi menangkap daripada buangan-buangan yang memang harus diekresikan gitu ya. Jadi setelah tubulus ya. Jadi ingat tubulus itu juga ada reabsorpsi. Sedangkan di sini tidak ada ya. Jadi pada pelvis renalis ya. Jadi nanti setelah pelvis renalis akan masuk ke ureter. Nah, ada istilah pelvis renalis ya, itu akan radang ya. Itu disebut dengan, kalau dia bersama ginjal mengalami peradangan, disebut dengan pyelonefritis ya. Karena pelvis renalis itu juga disebut dengan pielum ya. Pelvis renalis ya. Kemudian kalau hanya pada pelvis renalis saja yang mengalami peradangan disebut dengan pielitis ya, pielum ya. Sedangkan kalau kena ginjalnya ya pielonefritis ya. Nah, kemudian kebanyakan kasus pielonefritis merupakan asenden ya, jadi infeksi asenden ya. Jadi biasanya dari bawah dia ya. Jadi bukan dari ginjal tetapi dari bawah ya. Asenden naik dia ya. Yaitu infeksi dari saluran kemih bagian bawah ke atas ya. Jadi secara makroskopik ada penebalan, kemerahan dan bergranul ya. Secara mikroskopik tampak epitel nekrosis dan desquamasi. Kemudian kalau kronis berarti ada fibrosis ya pada pyelonefritis ya. Nah, ini disebut dengan infeksi asenden ya. Jadi dari bawah dia ya. Jadi mungkin dari penis, dari vagina ya, itu naik ke uretra, uretra vesika urinaria, kemudian masuk ke pelvis renalis ya. Nah, kemudian ada istilah hidronefrosis ya. Hidronefrosis itu adalah bentuk pembendungan ya. Jadi pembendungan pada pelvis renalis ya, yang disebabkan oleh penyumbatan aliran urine ya, mungkin karena ada batu ya, atau kalkuli ya. Jadi kalkuli atau urolit ya. Jadi kalau ada batu urolit ya, itu akan menyebabkan hidronefrosis ya. Jadi mengumpul ya, pembendungan ya, membendung dia cairan tubuhnya ya. Kemudian kalau dikontaminasi oleh bakteri maka dapat terjadi pionefritis ya, pielonefritis atau pionefritis ya. Jadi ada nanah ya. Jadi nanah ya, karena ada kontaminasi bakteri ya. Jadi ini beberapa bagian ada batu ya itu ya, atau kalkuli atau urolit ya. Jadi kidney stones ya. Jadi batu ginjal ya. Kidney stones. Nah, selanjutnya neoplasia pada ginjal jarang ya. Jadi biasanya eh, hanya beberapa kasus ya, ada fibroma, fibrosarkoma, dan hemangiosarkoma ya. Jadi bisa pembuluh darahnya kena ya, kemudian bisa umumnya adalah karena metastatik ya.
jadi metastatik, jadi dia berasal dari jaringan lain ya. Jadi bisa nephroblastoma, kemudian bisa juga bentuk karsinoma ya. Tapi karsinoma umumnya berasal dari organ lain ya, neoplasia pada ginjal ya. Jadi ini ya, jadi kidney cancer ya. Jadi kalau yang kiri inilah normal ya, tidak ada. Sedangkan yang kanan ini ya, di atasnya itu ada jaringan baru ya, neoplasia ya. Jadi new ya, new itu jaringan baru. Kemudian ya, selanjutnya di ginjal juga ada parasit ya. Parasit cacing yang atau tergolong nematoda yaitu Stephanurus dentatus ya. Jadi adik-adik harus sebagai dokter hewan harus tahu parasit ginjal Stephanurus dentatus pada babi, Deoctopima renale pada anjing ya, ginjal itu ya. Kalau ada parasit cacing nematoda pada paru ya itu yang khas pada babi Metastrongylus sapri ya. Kemudian kalau ada eh, eh, cacing jantung ya berarti Dirofilaria imitis pada jantung anjing ya itu. Jadi jenis-jenis cacing pada jaringan tertentu ya itu eh, khas gitu ya. Jadi ginjal pada babi Stephanurus dentatus ya. Jadi lebih umum pada babi dibandingkan pada anjing ya. Jadi pada anjing Deoctopima renale ya. Kemudian untuk melihat beberapa gambar ya, jadi dia masuk kepada beberapa ini ya saluran ya. Jadi saluran mungkin tubulus ya bisa masuk di antara tubulus ya. Jadi jaringan-jaringan yang longgar ya itu akan dimasuki ya sehingga nanti akan menyebabkan kerusakan ya. Jadi sarang-sarang nekrosis ya, sarang-sarang nekrosis pada ginjal ya karena dia lalu lalang ya, jadi dia tidak diam, kemudian juga dia mengeluarkan substansi ya. Jadi karena tubuhnya licin, dia pasti ada substansi pelicin itu ya, yang menyebabkan terganggunya jaringan sekitar. Ya. Nah itu ada bagian-bagian keterangan untuk ginjal ya, dengan pielumnya tadi ya, pelvis renalis ya. Nah, selanjutnya kita ke saluran kemih bagian bawah. Tapi sebelum saluran kemih bagian bawah, ada yang ingin ini bertanya? Belum ya? Belum ya? Oke, tidak apa-apa ya. Jadi kita lanjut ke saluran kemih bagian bawah ya. Jadi yang penting dibahas adalah ureter, kantong kemih, uretra ya. Walaupun di secara detail kan ada ini ya, ada kelenjar-kelenjar dan sebagainya. Tetapi untuk diagnostik ya ini nanti diperiksa, terutama kantong kemih nanti ya. Nah, sebelum melanjut ke saluran kemih bagian bawah ya, karena nanti banyak menyangkut kejadian-kejadian pada saluran kemih bagian bawah, ada istilah urolitiasis ya. Jadi urolitiasis inilah istilah umum ya untuk batu baik pada ginjal maupun pada saluran kemih bagian bawah ya. Jadi urolit atau penyakitnya disebut dengan urolitiasis ya. Itu adalah bentukan yang biasanya garam organik atau non organik, asam atau bahan lain seperti sistein, santin pada saluran kemih ya. Jadi sehingga nanti akan menyebabkan gangguan ya. Salah satu gejala urolitiasis adalah kesulitan kencing ya, urinasi ya. Jadi strang uria ya, strong ya. Jadi mengeden dia, kencing itu ngeden gitu ya. Disuria, sulitan keluarnya kencing ya. Disuria serta kemungkinan hematuria. Hematuria itu ada darah gitu ya. Jadi kalau batu itu bergerak-gerak dia akan menyebabkan lesi ya. Sehingga salah satunya adalah terjadi pendarahan ya. Pendarahan yang bercampur dengan urine disebut dengan hematuria. Hematuria.
Jadi secara makroskopik ada penyaluran saluran kemih, kemudian secara mikroskopik tentu terjadi peradangan, ada respon radang ya di sana ya. Nah ini batu kemih pada saluran kemih bagian bawah ya, jadi menyumbat dia ya, urolitnya, urolit, kalkuli, kemudian batu ya atau stone ya. Itu saya kira sama ya untuk istilah batu ginjal. Kemudian kantong kemih ya, kantong kemih adalah kalau meradang disebut dengan sistitis ya, atau radang kantong kemih ya. Sistitis biasanya eh, bisa disebabkan oleh berbagai bahan obat ya, bahan kimia, kemudian ada peradangan di sekitarnya ya, dia akan menular ya. Dan salah satu yang lain adalah kateterisasi ya. Jadi kalau nanti adik-adik di klinik mengkateter anjing ya, kucing atau hewan lain ya, itu biar saluran kemihnya lancar itu karena tersumbat di kateter ya, itu akan eh, kalau salah yaitu luka. Jadi salah satunya adalah nanti cistitis ya. Jadi radang kantong kemih ya. Kemudian di kasus distemper pada anjing ya, distemper pada anjing ya, itu penting diperiksa vesika urinaria, kantong kemih ya. Jadi kalau ada inclusion body di tanah panah ini ya, itu khas ya, spesifik untuk distemper ya. Tapi kalau hanya peradangan ya, kemudian perdarahan itu mungkin fase pertengahan, fase sedang gitu ya untuk kasus distemper pada anjing ya. Sehingga anak-anak koas saya sarankan ambil PU ya. Kalau ingin tahu mengarah ke distemper ya. Kemudian neoplasia pada saluran kemih ya bisa papiloma, karsinoma, kemudian karsinoma sel-sel transisi terutama ya. Jadi sel-sel yang peralihan ya. Kemudian sel pipi, kemudian kalau ada kelenjarnya adenokarsinoma ya. Jadi metastasis sering jaringan limfoid di sekitar baru ke paru-paru dan ginjal ya. Jaringan limfoid dulu diserang ya. Nah, ini disebut dengan sel-sel transisi ya. Jadi sel transisi itu dari saluran ke kantong kemih ya. Jadi di antara kantong kemih dengan ini. Sehingga disebut dengan transisional sel karsinoma. Jadi yang tumbuh di bawah kantong kemih ya, leher kantong kemih ya. Jadi transisional sel karsinoma, karsinoma sel transisi ya. Jadi sering terjadi ya pada kasus neoplasia saluran kemih. Kemudian hematuria. Jadi kalau ada urine yang berdarah ya itu eh, ada beberapa yang mengarahkan diagnosenya ya bisa disebut dengan encotic hematuria ya. Jadi enzotik hematuria itu adalah endemik ya. Jadi sapi-sapi yang selalu diberikan pakan paku ya, sejenis paku Ceridium aquilinum ya, itu sering ya menimbulkan hematuria ya. Jadi urinenya itu mengandung darah, bercampur darah ya. Kemudian kalau terjadi neoplasma ya, neoplasma juga sering menimbulkan ini pendarahan ya. Jadi kalau dia karsinoma berat ya itu. Kemudian neoplasma pada eh, neoplasma pada saluran kemih, terutama di kantong kemih ya, itu pada sistitis kronis ya dapat menimbulkan ulcerasi makosa dan menyebabkan pendarahan yang masuk volumen selanjutnya bersama urina membentuk hematuria ya. Jadi ingat dalam jaringan neoplasia itu sangat mudah tumbuh pembuluh darah ya. Jadi kalau dalam penelitian PEGF itu ya, vasculo endothelial growth factor ya, itu sangat terkait dengan neoplasia ya. Begitu ada jaringan neoplasia, di sana akan terbentuk jaringan pembuluh darah yang tinggi sehingga cenderung terjadi pendarahan ya.
Jadi karena banyak pembuluh darah di sana ya, bahkan jaringan yang lain tidak dapat darah ya, ke sana dia intensif ya. Jadi memang gen daripada sel yang mengalami neoplasia begitu ya. Jadi menimbulkan angiogenesis ya, angiogenesis arti pertumbuhan pembuluh darah yang tinggi ya di daerah itu ya, sehingga nanti begitu maksimal dia akan meledak menjadi pendarahan. Jadi kasus hematuria juga bisa terjadi pada kasus-kasus hewan yang diberikan ini bahan-bahan yang menyebabkan neoplasia ya. Oke, jadi materi kuliah untuk ginjal dan salurannya saya kira itu ya yang dapat saya berikan ya. Nanti selanjutnya PPT akan saya kirim lewat Kopi atau Oase ya. Dan sekaligus nanti membaca tugas CBL-nya ya. Jadi tugas CBL ya untuk patologi sistemik ya, tentunya kelas A dan C ya, minggu depan.